lagi banyak yang liburan. Nah, bagi tipsnya dong buat pemirsa di rumah nih buat liburan ala Mas Ari dan Mbak Vita gimana sih? Wah, kita kalau sekarang kayak tahunnya malah banyak kerjaan ya, kebetulan. Jadi untuk yang mau liburan. Iya. Tipsnya mesti kita survei dulu lokasi yang kita tuju. Dan tempatnya kalau bisa sih yang semua sekeluarga interest dan udah mulik kira-kira mau kemana masing-masing, misalnya ajak anak nih, mungkin lebih ke nanya dulu ya ke anak, kayak diskusiin dulu mau kemana dulu, jadi cari tempat yang memang udah diskusi, apalagi kalau anaknya udah gede ya, terus voting ya, voting mau di kemana grup keluarga gitu ya. Nah terus udah tahu nih lokasi yang mau dituju, nah terus tahu cuaca, karena kan kalau akhir tahun ya ada beberapa tempat yang memang udah apa sih istilahnya tuh summer, terus apa lagi dingin ya, musim dingin misalnya gitu. Nah jadi harus dilihat karena kan berpatokan sama bawa bajunya gimana, terus juga mungkin siapa yang takut dingin, siapa yang suka panas gitu. Nah itu juga, nah habis itu udah deh kita suruh mereka explore kalau kita. Jadi kita ya udah anak-anak gede, kamu explore mau kemana. Kalau dulu kan sibuk kita yang bikin itinerary ya, dijadwalin hari tanggal sekian gitu kan, hari pertama kedua. Nah kalau sekarang kita tuh udah kayak ngasih kebebasan ke mereka, misalnya jadi hari kedua udah nih punyanya Mas Gavin, atau hari ketiga berarti punyanya Kakak Kela. Nah kalau adanya kan ngikut, yang penting tempat playground gitu-gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi itinerary-nya kita sesuaikan sama sukaannya mereka. Setelah itu kemudian ada misalnya ada teman ada tim yang mau supaya kita modalnya nggak ini juga, kontak klien-klien yang kita mau endorsein barangnya di sana gitu. Jadi modal kita jadi nggak hilang gitu. Minim, tapi jadi biaya ya. kita jalan-jalannya kebayar juga boleh, gitu. Kalau untuk selebgram ya gitu, kontakin nih kita mau liburan, produknya apa aja. Jadi kita bawa dari Jakarta, bisa kita pakai buat ngonten di sana sambil kemudian ada rezekinya juga gitu kan. Nah sekarang kan juga lagi suka bikin konten berdua gitu ya. Nah itu emang hobi atau hiburan atau ada maksud tertentu? Ya capek kerja melulu gitu kan. Hiburan aja sih sebenarnya. Kita hiburan aja gitu. Karena memang kita kan memang sosial media kita mau dipakai buat bisnis gitu ya, buat kerja, buat apa. Nah terus ya kita selingin lah sama hiburan gitu. Awalnya sih iseng-iseng doang. Nah ternyata iseng-iseng ini kok makin banyak yang nuntut gitu. Masih kayak, ayo dong bikin lagi, tiap pagi dong bikin. Ya udah akhirnya jadi terjadwalkan. Awalnya iseng, kemudian ternyata responnya bagus, kemudian dijadwalin, lama-lama jadi ada ekonominya dari situ gitu. Iya. Oh jadi kewajiban deh. Jadi konten awalnya juga iseng, kadang-kadang ya di antara kerjaan kita ada sehari kita buat konten komedi lah gitu, ya setengah hari lah. Jadi sekali kita ada berapa 7 cipta, ya udah kita syuting simple buat seminggu gitu kan. Kita tentang parenting nih, pola asuh anak ala Kak Ari dan Kak Mei itu seperti apa sih dalam pendidikan anak? Wah, ini Kita masih belajar itu. Kalau ditanya tipe parenting setiap orang beda-beda, dan juga tiap anak juga beda-beda pengaplikasiannya. Jadi sampai sekarang pun kita juga masih belajar. Kita masih terus ikutan dorong keluarga, parenting sama ustadz gitu ya. Jadi semakin sadar banget bahwa ternyata tuh apa yang kita jalanin kemarin-kemarin tuh, aduh, ternyata kita masih banyak hutang ini nih, hutang pengasuhan ya. Apalagi zaman dulu kan ketika anak-anak masih kecil banget, kita sibuk dengan kerja gitu kan. Ya jadi kayak semakin paham, oh ternyata harus kayak gini, harus kayak gitu. Apalagi dulu pernah berpikiran ketika anak-anak masih SD, TK, SD gitu kan, mikir kayak, aduh pengen buru-buru deh nih anak gede-gede biar udah lepas dari PR, lepas dari ngurusin mereka ngantar sekolah. Ternyata tanggung jawabnya lebih besar lagi, karena ketika anak remaja kita perlakuannya juga beda, nggak bisa kita in control banget semuanya, tapi kayak layangan aja. Kadang kita ulur, kadang kita tarik kayak gitu. Ada kan punya rasa perbedaan antara Kak Ari sama Kak Vita dalam mendidik anak atau asuh anak? Awalnya dulu kita kayak punya perbedaan, maksudnya kayak ya udah kita good cop bad cop deh gitu. Jadi kayak ada bagian masing-masing, tapi pas ujung-ujungnya adalah kita harus satu visi dan misi. Jadi harus sama, mau seperti apa kita perlakuan sama anak kita yang A sama B, C, itu kita kayak harus punya tahu triknya gitu. Itu dari mana ya harus diskusi, karena kalau kita nggak diskusi itu susah. Jadi terkadang gini, misalnya si anak nih minta izin, Mak, ini aku mau gini ya.
Nah aku belum jawab, aku nanya dulu ke Mas Ari, Vi ini si anak mau ini gimana menurut kamu, aku jawabnya apa ya. Ya udah, jadi kita tuh sebenarnya di balik anak itu kita udah diskusi panjang dan banyak gitu. Kadang ya nggak harus semua kita utarain ke anak, tapi gimana pengaplikasian kita ke mereka supaya mereka juga lebih paham. Tapi punya rasa penyesalan nggak sih karena sibuk bekerja? Iya banget, ada perasaan banget. Kita kayak perasaan hutang ya sama anak-anak, kayak Kurang waktu. setelah sekarang gitu ya. Dulu ada momen dimana kita berdua sama-sama sibuk ya, dua-duanya stripping gitu, dan di situ kita pikir biasa aja gitu dulunya ya, karena mereka masih kecil-kecil, dan ternyata itu utang pengasuhan juga ya, gimana kita dulu anak-anak spare time, padahal kan mestinya kita make time buat anak-anak, memang waktu yang kita khususkan gitu kan. Dulu kan kita pikirin namanya ekonomi ya gitu, lagi ada banyak kita mau ambil semua, tapi ternyata iya kita nggak bisa semua 100% kita ambil ya, waktu kita ambil buat kesana, ternyata ada waktu-waktu penting yang kita lewatin buat anak-anak. Jadi momennya lagi kita bayar utang ke adiknya yang kecil, jangan gitu lagi yuk kita gitu, tapi yang kakaknya kita lagi coba untuk ya mudah-mudahan ridho jadi anak kita gitu ya. Ibaratnya dulu ada beberapa waktu yang kehilangan ya ibaratnya ya. Ya dulu kan kita tuh ke anak-anak kan jatuhnya cuma sisa-sisa waktu kan, karena ya emang jadwal ini kan udah pasti gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa nanggalin kontrak dan sebagainya. Jadi mereka tuh dapetnya sisa-sisa. Kita aja pernah ya waktu itu, mereka pengen banget nonton film satu gitu ya, ada film. Terus kita tuh nggak bisa sampai akhirnya iya bisa nih kita. Ya itu dia kan, berarti pas kita lagi bisa baru kita telepon anak-anak. Kita suruh anak-anak dijemput. Kita sampai dapat lainnya tuh paling depan karena emang udah telat. Di situ kita bukan nemenin, kita tidur karena kecapean gitu. Terus anak-anak ya udah, terus kita bangun kayak happy lagi pas udah selesai kayak tapi Mungkin mereka kecewa. ya nggak tahu Mereka sih kan, nggak ekspresi tahu dalam itu, hati mereka. cuma ketika diproses ternyata mereka tuh kan punya banyak memori manis sama orang tuanya gitu kan. Kemudian memori manis itu mestinya kita udah bikin, tapi ada beberapa yang kita nggak ambil waktunya buat anak-anak. Dan kayaknya waktu ini beberapa hal memang kita menjalankan ya, misalnya nyontohin hal-hal yang baik yang kemudian dia jadi sesuatu yang menjadi norma di kehidupan keluarga gitu ya. Tapi di sisi lain karena kita ambil kelas-kelas parenting gitu ya, kita jadi tahu kenapa kelasnya parenting bukan childing ya. Memang orang tuanya yang harus belajar kalau membina rumah tangga, dan tentunya juga memang harus ada fokus mau dibawa kemana sih rumah tangga ini gitu. Kayak kita naik bahtera, masa terserah dia ombak mau kemana nggak gitu, ke sana mau itu nanti kita ternyata kompasnya balikin, ada diingetin gitu kan. Ya kalau kita sama-sama tahu fokusnya, sama-sama sepakat, kadang kita manusia sering salah juga gitu kan, terus bisa diingetin sama pasangannya gitu, misalnya ada gimana. Nah itu meminimalisasi adanya mudah-mudahan nggak terjadi keluarga kita gitu ya, mungkin penyelewengan gitu ya ibaratnya. Karena kita kan udah janji sama-sama fokus kita ke sana. Jadi hal-hal di luar itu nggak jadi distraction insya Allah. Lalu bentuk-bentuk penebusannya akhirnya apa nih? Ini aku lebih banyak saya di rumah kan, kayak sekarang aku lebih pas tahu itu aku kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang di waktu kerja aku manfaatin sebaik-baiknya. Nah pulang tuh udah waktu aku untuk di rumah gitu, waktu aku untuk ngobrol sama mereka, waktu aku untuk main sama mereka. Karena kayak punya anak remaja sama anak-anak kayak anakku masih ada yang kelas 2 SD kan, itu kan beda banget. Yang satu pengen diajak diskusi, misalnya kayak ngobrol gitu, terus nanyain kamu gimana, permasalahannya apa. Dan dulu kadang gini, kita suka nyepelein kayak misalnya dicerita, Mimi aku tuh gini-gini, udah sayang kamu sabar aja. Ternyata tuh nggak boleh gitu. Ternyata kita harus coba untuk menjadi diri dia. Ternyata tuh emang ternyata emang susah ya apa gitu. Itu hal simpel yang kita juga baru tahu sekarang. Makanya sekarang kita tuh kayak dan kita juga nggak expert juga sampai sekarang. Iya, maksudnya, masih belum expert juga. Kayak sama pasangan, sama anak juga. Orang tuanya saya udah apalan saya. Enggak juga, saya juga sampai sekarang nih masih belum. Setiap detiknya dia ada perubahan, karena dia setiap detik selalu lihat referensi baru kan. Dia selalu ngelihat teman baru, masukan baru di sosmed, ada pengetahuan baru. Jadi kita selalu ta'aruf sama anak gitu ya. Dulu kita kayaknya sama anak kita nih udah kayak buddies banget gitu sama anak kita. Tapi sekarang ketika dia udah mulai boarding, udah mulai kos, referensinya udah beda, kita jadi kayak nggak kenal lagi sama anak kita gitu ya. Jadi memang kita harus menelan ke pride kita gitu untuk lebih ta'aruf lagi sama anak, lebih mengenal sama mereka. Sekarang aja nih yang remaja ini benar-benar kita lagi terchallenge banget, emang
ya kitanya yang harus lebih, ya adalah terserah. Kalau sekarang lagi maunya mungkin kepengen bebas karena sekarang ini biasanya kan hidup by the rule kan gitu. Sekarang dia dalam proses kedewasaan. Jadi lihat dunia Udah kayak dewasa gimana. malah. Ya udah dewasa. Jadi maksudnya kita hargai proses itu gitu. Kita hargai proses dia kepengen menjadi dirinya sendiri gitu ya. Kita taruh sama anak kan. Kita cari ingin mengetahui anak kita pengennya apa sih. Kalau yang itu yang misalnya kita kebanyakan target gini, emang dia bukan militer ya. Tapi yang penting dia bahagia lah gitu ngejalaninnya.